oleh data pendukung lain yang tidak bisa di apa ya untuk mengimbangi ya untuk mengimbangi data-data kemahasiswaan yang kosong itu mahasiswa dan alumni. Termasuk jadi gini mungkin dengan 9 kriteria sekarang itu kan meskipun kita pada posisi punya nilai misalnya saya anggap misalnya 370 gitu ya. 370 itu harusnya nilainya kan A. Tapi dalam hal ini kalau seandainya prasyarat untuk mendapatkan prasyarat unggul, prasyarat itu tidak terpenuhi, ada 4 komponen, maka di situ nilainya tidak akan pernah dapat unggul. Begitu juga untuk mendapatkan nilai nilai B atau nilai baik atau baik sekali. Jadi selain nilai yang kita peroleh dari nilai penilaian LED, jadi ada prasyarat yang harus wajib dipenuhi untuk mendapatkan apakah dia terakreditasi baik sekali atau unggul. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian saya sedikit nge-share ini ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya mau share apa ini materi dulu sebentar. Anak kecintaan pokoknya belum beres loh. Jadinya pertama ke Hitung dulu. Itu gimana? Bentar Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti seandainya kok nggak keluar. Ini dipotong di tengah ini tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya kalau mau ini. Nah ini ini beberapa hal yang mungkin Pak saya kira dari saya lihat untuk dokumen yang punyanya ekonomi syariah itu halamannya sudah terpenuhi. Cuma memang mungkin Bapak Ibu saya kira sudah tahu ya di dalam jadi nanti kan dibagi ada 4 A, B, C, D. Jadi nanti ada penentuan halaman maksimal untuk di setiap komponen. Itu juga perlu kita perhatikan. Jadi untuk program studi itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 150, kalau untuk IPT tidak boleh lebih dari 30. Nah, di sini Bapak Ibu, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ini kita dibagi ada 4 ini, A, B, C, D. Ya, kondisi eksternal. Nah, cuma di sini saya tadi lihat sekilas, sebenarnya sih kalau punyanya syariah itu kayaknya udah ready untuk dikirim ya, kelihatannya sudah dalam kondisi sudah rapi, dari segi penampilan itu sudah rapi. Cuma saya nggak tahu, tolong nanti diperhatikan supaya kalau kita mau ambil poin-poin tertentu di searching dengan menggunakan Ctrl F itu ternyata saya coba nggak bisa Pak. Nanti mungkin tolong diperhatikan ya Pak. Jadi misalnya saya masuk kriteria 9 gitu ya. Kriteria 9 saya klik, saya tulis kriteria 9 itu enggak muncul. Lah itu harus ada itu. Ya supaya apa itu namanya? Karena kan kita membacanya itu kalau untuk yang 9 kriteria itu kita membacanya global. Jadi semua informasi itu kita harus penuh di sana. Jadi kadang saat tertentu saya butuh data tentang mahasiswa, saya searching cari mahasiswa gitu ya. Saya cari mahasiswa itu saya Ctrl F enggak bisa. Saya nggak tahu itu apakah karena yang dikasihkan ke saya itu. Ya. Jadi nanti tolong itu diperhatikan. Kemudian yang kedua mungkin saya kasih masukan yang umum-umum dulu aja. Setiap
kan sebenarnya itu dibutuhkan semuanya ada bukti sahih gitu ya. Bukti sahih mulai dari misalnya kita ngomong tentang peraturan. Lebih baik tentang peraturan itu dilingkan dengan sumber aturannya, Bapak Ibu. Jadi dilingkan dengan sumber aturan, misalnya ke web atau kemana yang menjadi sumber data yang bisa diakses. Jadi dilingkan. Nanti saya berikan contoh. Itu akan membantu kelengkapan kita di dalam menyampaikan isi. Nah ini sebenarnya bobot untuk untuk 4 komponen ini, kondisi eksternal. Ini tadi saya melihat kondisi eksternal itu tidak dianalisis sesuai dengan panduan penulisan LED, Bapak Ibu. Jadi kalau mengisi ya panduan LED, lihat di panduan, tapi cakupan di dalamnya itu tetap harus merujuk pada penilaian yang ada di kriteria penilaian. Ya. Jadi supaya apa sih sebenarnya, kalau kita kan berbeda dengan 7 standar dulu. Kalau 7 standar itu setiap butir sudah menunjukkan poin penilaian asesor gitu ya. Jadi misalnya poin 1-1 kita sudah tahu, kita pasti langsung merujuk di 1-1 yaitu yang dinilai. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa menilai per item itu. Jadi kadang-kadang pada saat saya mau menilai strategi misalnya, di depan dia nggak bercerita. Tapi pada saat saya di komponen terakhir, di komponen D saya menemukan, ya berarti saya nggak boleh menutup diri untuk tidak menilai. Ya, jadi di belakang, oh iya dia sudah menentukan posisi. Jadi seluruh informasi yang berkaitan dengan penilaian itu harus di LED kita. Walaupun itu kita kan biasanya posisinya tidak selalu ada di kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Jadi tetap Bapak Ibu. Jadi apa yang diminta di sana, kalau misalnya tentang kepuasan, misalnya kepuasan mitra kerjasama misalnya gitu ya. Pasti dia nanti di komponen penilaian akan ditanyakan apakah instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan itu sudah apakah sudah sahih gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan bukti kita harus menjelaskan di dalam setiap komponen itu bagaimana kesahihan itu harus kita buktikan gitu, Mbak. Dengan cara apa? Kalau kita menggunakan kuesioner, mungkin nanti teman-teman yang dari kan ini ekonomi ya, saya kira yakin bahwa kita harus mengukur mengukur instrumen kita, misalnya dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu harus kita sampaikan, Bapak Ibu. Jadi sampaikan bahwa jadi pada saat kita menceritakan tentang sistem monitoring, kita sampaikan di situ bahwa ada sistem ada monitoring terhadap mitra, kepuasan mitra terhadap proses kerjasama yang diuji dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji kesayannya dengan nanti diberikanlah sedikit potongan lampiran uji validitas dan reliabilitasnya sebagai pelengkap gitu Bapak Ibu. Dan itu dipertanyakan hampir di semua kuesioner yang ada di kriteria. Ya. Itu. Saya belum sampai baca sampai terakhir, Pak. Saya mohon maaf saya nggak nutup gitu ya, mau baca sampai belakang. Nah, ini sebenarnya jadi memang sekarang itu fokusnya di sini kan di 9 kriteria ini, jadi 92 ini. Nah, ini analisis pengembangan, kembali ke SWOT. Oke. Nah, ini kan tadi ada syarat perlu terakreditasi, ada syarat perlu peringkat. Gitu ya. Jadi misalnya ini nilainya, Waalaikumsalam. Kalau nilainya itu di atas 361, itu kan harusnya dapat unggul, gitu ya. Harusnya dapat unggul, tapi tidak selalu unggul kalau syarat perlu peringkatnya ini tidak terpenuhi. Jadi dia bisa jadi kalau ini terpenuhi, ya kalau ini terpenuhi,
maka baru dia dikatakan unggul. Tapi kalau ini terpenuhi 361 tapi syarat perlunya tidak dipenuhi, maka dia hanya baik sekali. Jadi ini setara dengan A, ini setara dengan B, ini setara dengan C. Cuma nanti kalau keluar peringkatnya baik kan sudah seneng kan Pak. Apa itu namanya? Oh ini ada yang saya sebagai. Jadi kalau di IPT itu ada 4 syarat. Jadi ya, termasuk jadi rata-rata apa itu namanya nilai nilai akreditasi di program studinya itu harus di atas 3,25. Di atas 3,25. Nah, kemudian nilai penjaminan mutunya, SPMI-nya, kemudian kinerja dosennya. Kinerja dosen itu bisa diukur dari jumlah publikasi yang pada jurnal-jurnal bereputasi. Nah, 4 itu. Kalau 4 itu ada salah satu yang nggak terpenuhi, kurang dari 3,25, maka syarat unggulnya akan gugur. Sehingga meskipun nilainya 380, tapi syarat perlu peringkatnya nggak terpenuhi, dia hanya akan mendapatkan baik sekali. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, ini ada beberapa butir penilaian ya. Jadi sebenarnya memang perbedaan dari baik sekali menuju unggul itu memang sangat ekstrim. Ini malah 3,5 ini ya. Ternyata 3,5. Bukan 325, 3,5 Bapak Ibu. Jadi skor akreditasi program studi. Jadi kalau punya program studi 5, semuanya 3 dapat A, 2 dapat B, berarti sudah 3,5, berarti akan secara otomatis terrekod dalam, kita nggak perlu menghitung, nanti di sistem penilaian akan muncul sendiri. Ini jurnal bereputasi harus 3,5, kalau baik sekali itu 2,5. Kemudian visiting sebagai invite speak, ini juga ada minimalnya 1%. Kerjasama internasional, dan seterusnya. Mumpung saya ingat Bapak Ibu, tadi saya lihat di kerjasama ya, di kerjasama itu ada MOU, bukti MOU. Ya, jadi sekarang bukti hanya MOU aja tidak diakui. Jadi Bapak mungkin harus ditambahkan ya, kalau bisa ditambahkan bentuk bukti aktivitasnya. Jadi kalau misalnya ada MOU, ada MOA, kemudian ada mungkin dalam bentuk surat tugas kegiatan atau surat pengiriman, misalnya kalau itu pertukaran dosen atau pertukaran mahasiswa, berarti ada surat tugas untuk itu. Jadi disebutkan bahwa MOU itu memang sudah direalisasikan dalam bentuk aktivitas. Jadi mungkin sebelum dikirim nanti bisa di ini Pak, Bapak Ibu bisa bisa ditambahkan, karena saya lihat itu di LKPT-nya MOU gitu ya. Nah, nanti maksud saya begini. Maksud saya begini. Berikan informasi itu selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya pada saat kita akan mengirim. Ya, jangan nanti kita kirim nanti aja lah kalau ada tambahan pada saat visitasi. Diupayakan jangan. Jadi pada saat asesor itu membaca, menilai, dia langsung punya di mindset-nya itu sudah muncul, oh ini bagus cara pengelolaannya, oh disertai bukti dokumen. Jadi sedetil-detilnya Pak, sedetil-detilnya. Ya kalau kita misalnya itu terlalu besar untuk bisa kita masukkan di dalamnya, udah kasih linknya aja Pak. Jadi dikasih link ya. Jadi linknya meskipun nanti link itu kita batasi kan nggak mungkin untuk hal-hal yang tertentu link itu kita nggak bisa akses, tapi nggak apa-apa. Karena itu nanti kita tinggal konfirmasi, oh berarti data ini ada gitu, paling tidak. Jadi dibangun, jangan sampai nanti seolah-olah orang yang kita buat itu banyak kekurangannya. Kemudian nanya ini, ya sebenarnya masih bisa sih
apa itu namanya, untuk melakukan proses perbaikan. Ya, tapi nanti persepsinya akan berbeda gitu kan. Jadi akan jauh lebih baik kita lengkapi pada saat kita membuat. Jadi yang menjadi center-center penilaian itu harus kita tekankan di sana. Jadi supaya ya memudahkan asesor untuk mencari informasi terkait dengan kondisi program UPPS yang akan dinilai. Kemudian ini sebenarnya kalau yang ini agak, karena sebenarnya ini sekarang tinggal 4 kok Pak, kalau nggak salah ini Bapak Ibu, tinggal 4. Karena ini terus mengalami tarik ulur. Jadi ini kalau nggak salah ini sudah diturunkan jadi 3,25 gitu kan. Saya lupa, karena saya sendiri untuk APS itu baru diluncurkan. Artinya kemarin sampai hari ini saya masih menilai itu dengan 7 standar untuk ekonomi. Karena mungkin ekonomi, karena kemarin kita itu kan ada tsunami borang ya. Tsunami borang, jadi pada saat Ban PT mengumumkan akan menggeser dari 7 standar menjadi 9 kriteria, semua prodi itu pada ketakutan gitu ya. Bahkan ada yang baru turun nilai akreditasinya baru turun kira-kira 1 tahun sudah mengajukan lagi. Makanya Bapak Ibu kan kemarin yang yang sudah mengirim awal itu mereka diminta untuk mengupgrade data gitu kan. Sehingga untuk ekonomi itu karena jumlahnya banyak, sampai ini kemarin saya terakhir itu saya masih ada 7 standar, menggunakan 7 standar. Dan baru seminggu ini saya dapat penilaian yang pertama kali menggunakan 9 kriteria PS. Kalau IPT memang sejak akhir tahun lalu sudah menggunakan 9 kriteria. Ya, kita sudah menilai itu. Bapak Ibu, nggak apa-apa ya nanti dipotong kalau ada yang mau ditanyakan. Ini tadi yang sebenarnya ini tadi yang saya sebutkan tadi ya, ini enggak usah saya ini ya. Jadi syarat perlu terakreditasi untuk program diploma 3 sarjana terapan. Nah, ini skor penjaminan mutu, kemudian kecukupan jumlah DTPS, kemudian skor butir penilaian kurikulum. Ini karena saya masih dalam proses penilaian AK, belum sampai AL, itu saya tidak punya form untuk melihat kriteria prasyarat yang terakhir, yang terbaru, yang terupdate gitu ya. Kecuali kalau saya sudah mulai mau ke lapangan, maka saya akan dikirimi gitu ya. Penilaiannya pasti ada form-form yang 4 kriteria itu masuk. Tapi ini karena saya masih proses AK, jadi form nilai sekarang berapa syaratnya minimal itu saya belum tahu pastinya untuk perkembangan yang terakhir. Baru nanti kalau saya ini sudah selesai, sudah oke, baru saya akan dapatkan informasi itu. Ini Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana kita memberikan informasi pada borang, pada laporan LED ya. Ini saya berikan blok warna kuning. Warna kuning ini artinya sebenarnya apa yang membedakan nilai dari 0 sampai dengan 4 ini. Jadi kadang-kadang degradasinya tipis sekali Bapak Ibu. Tipis sekali, tapi kita harus fokus ya. Jadi untuk mendapatkan nilai misalnya ini dari 3 menjadi 4, itu yang membedakan itu hanya pada kalimat tertentu ini aja. Ya, kompetensi dan strategis. Komprehensif dan strategis. Yang membedakan kata strategis ini. Ini yang mesti kita terjemahkan ke dalam laporan evaluasi diri kita. Yang dimaksud makna strategis itu yang harus seperti apa yang kita munculkan, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau dari 3,
Kalau ini dia hanya menggunakan SWOT saja, ya, tapi tidak dilakukan perumusan strategi, maka dia tidak akan pernah dapat nilai 4. Dia hanya dapatkan nilai 3 saja. Makanya tadi saya lihat di awal, yang di kelompok A, itu kan harusnya eksternal, kondisi eksternal. Di situ kayaknya saya melihat belum di ini ya Pak ya, belum diuraikan. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kondisi eksternal ini sebenarnya banyak, mulai dari kondisi ekonomi, budaya, apa itu namanya, teknologi, pesaing. Nah, itu harusnya kita analisis semua satu persatu. Jadi kondisi ekonomi yang ada sekarang itu memposisikan kita ada di mana. Kemudian pesaing, kita dihadapkan dengan pesaing siapa saja dan kondisi kita seperti apa. Sehingga itu nanti akan muncul bahwa kondisi-kondisi yang ada itu apakah itu peluang ataukah itu ancaman. Ya. Kemudian ada apa? Open course apa itu OCW, open course apa itu yang seperti apakah kita juga melakukan seperti membuat apa sih pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis. Openware course apa itu namanya, OWC atau OCW gitu ya. Open courseware itu jadi seperti kita memberikan pelatihan kepada masyarakat yang di situ gratis gitu ya. Nah itu kita melakukan enggak gitu kan. Nah sehingga nanti seharusnya di eksternal itu kita bisa mengidentifikasi semua dalam bentuk SWOT. Kemudian kalau bisa digambarkan Bapak Ibu. Jadi kalau bisa SWOT-nya itu kalau saya lihat sudah sekilas ada sih SWOT-nya yang dibobot ya. Kemudian kita gambarkan di situ posisinya UPPS kita ada di mana? Kuadran 1 kah, kuadran 2, 3, atau 4? Kalau posisi di kuadran itu kan lebih mudah. Karena di kuadran 1 misalnya strategi yang digunakan apa? Misalnya ada penetrasi pasar atau apa gitu kan. Nah itu sehingga apa? Nanti akan kita sinkronkan dengan posisi yang ada di D. Kita sinkronkan dengan renstra kita. Benar nggak renstranya? Renstranya itu merupakan atau menjawab dari hasil analisis kita gitu kan. Nah, saya kalau sedikit cerita saja. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang target dalam penyusunan Renstra itu ya, kalau kita bicara target, seringkali kita itu dihadapkan dalam kondisi Renstra kita bilang A, tapi program yang kita jalankan di perguruan tinggi kita B gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan perencanaan. Kalau yang terjadi seperti itu, maka di situ kan di mana prinsip PPEPP-nya kan gitu kan. Nah, sehingga kadang itu sampai bilang begini ya, koboi itu ada 2. Ada koboi Amerika, ada koboi Brasil ya. Nah, jadi kalau koboi yang beneran itu kalau ada apa ini namanya daerah sasaran, nah itu dari jauh kita tembak. Benar nggak tembakan kita itu tepat di tengah, kan gitu ya, atau kena di sebelah-sebelahnya. Artinya apa? Yang kita lakukan itu barangkali tidak mencapai persis sama dengan yang kita targetkan, tapi bisa jadi melenceng atau melenceng jauh kan gitu kan. Tapi kalau koboi Amerika nggak, tembak dulu di tembok gitu ya. Setelah tembak baru dibunderin gitu ya. Artinya apa? Pasti pas tengah. Maksudnya apa? Oh, kalau pas tengah itu berarti kita membuat program yang kita sesuaikan dengan renstra yang sudah ada. Jadi sebenarnya apa? Kita ya sebenarnya nggak boleh gitu ya. Tapi supaya ini nyambung gitu kan, supaya nyambung. Jadi itu perencanaannya yang sudah kita lakukan itu sebagai target yang sudah dilampaui gitu loh. Sehingga pas. Nah, itu hanya teknis aja ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi semua ini poin-poin ini
setiap kriteria ya, saya ambil contoh visi misi. Visi misi didukung oleh data implementasi yang konsisten. Ini dengan data implementasi yang konsisten. Artinya konsisten itu kita mengukur keberkalaan, Bapak Ibu. Sampaikan berarti di dalam evaluasi diri itu bagaimana proses. Jadi kayak ini, visi yang mencerminkan perguruan tinggi dan memayungi ilmu terkait dengan keunikan program studi dan implementasi yang konsisten. Ya, misi mendukung pengembangan program semua dengan konsisten. Artinya apa? Bahwa dalam proses kita menyusun visi misi strategi dan lain sebagainya itu harus kita tunjukkan ya bahwa visi yang kita buat itu adalah visi yang sudah dipahami oleh semua orang. Dari mana orang tahu paham? Yaitu dari proses sosialisasi. Kalau dari tahu proses sosialisasi, efektif enggak sosialisasinya? Karena sebenarnya pemahaman visi kan tidak hanya sekedar apa itu namanya hafal dengan visi, tapi bagaimana visi itu diimplementasikan dalam, kalau dosen itu aktivitas tridharma, apakah betul pendidikan, penelitian, pengabdiannya itu semuanya merupakan cerminan untuk mencapai visi. Kalau untuk mahasiswa juga sama. Apakah betul aktivitas mahasiswa itu mencerminkan apa itu namanya pencapaian visi? Kalau saya lihat di Muhammadiyah itu selalu kan ada nilai-nilai kemuhammadiyaan dan itu ukurannya jelas. Kalau saya baca ukurannya jelas memang. Saya paham itu. Jadi mahasiswa harus punya sertifikat lulus untuk membaca, kan itu ya Bapak Ibu kalau nggak salah. Nah, seperti itulah. Kalau kita mau bicara efektivitas sosial dan sosialisasi dan efektif, berarti kita membagi kuesioner, kan gitu kan? Kalau kita membagi kuesioner, kita harus tunjukkan kuesioner kita sudah valid belum, reliable belum. Nah, itu kita sampaikan. Kemudian bagaimana proses metodologinya Bapak Ibu? Metodologinya harus kita ceritakan. Oh, untuk mahasiswa, saya minta dalam bentuk saya tabelkan begitu mahasiswa. Mahasiswa kita ada berapa? Oh, ada 100. Kemudian dari 100 kita ambil berapa? Supaya dia presisinya tinggi, presisinya bagus gitu ya. Ya anggap aja lah karena jumlahnya nggak banyak, aman 30%. Berarti 30 mahasiswa. Dosen sekian saya ambil berapa, tendik sekian saya ambil berapa. Nah, sebenarnya termasuk kita menguji kuesionernya tadi. Kuesionernya tadi karena kadang-kadang itu yang terjadi kuesioner itu hanya menunjukkan bahwa Anda mengenal visi misi kita gitu ya. Apakah visinya realistis? Loh, dari mana orang lain tahu visi realistis dan tidak? Apakah visinya jelas? Nah, kriteria jelas itu kan harus terukur, realistis itu harus terukur supaya punya persepsi yang sama. Karena kalau kita hanya menyatakan apakah visinya realistis, nah dari pemikiran saya dengan pemikirannya Bapak Ibu yang di sana yang tahu kondisi tentunya berbeda gitu kan. Nah itu harus diterjemahkan dalam bentuk kuesioner yang betul-betul bisa dipahami dengan persepsi sama oleh semua orang yang menjawab. Ya. Nah ini juga sama sebenarnya Bapak Ibu. Sahih terkait dengan kerjasama. Ya. Ini kan kalau misalnya buktinya kerjasama hanya memenuhi aspek 1-2. Apa aspek 1-2? Nanti di penyusunan itu ada, kita perhatikan. Ini saya sekaligus sebagai fasilitator admit. Nah, Bapak Ibu barangkali di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya terlalu cepat kali ya. Soalnya di sini ramai. Ya. Hah? Jangan. Enggak apa-apa. Saya pakai ini. Izin bertanya Ibu. Iya, Bapak. Mari. Ya, iya, monggo terima Ibu. Kasih.
Ya, Ibu Siti Komaria. Baik, Ibu. Ya, saya ingin bertanya, tadi dari pemaparan Ibu, nampaknya kan kita benar-benar harus, misalnya contoh yang Ibu sebutkan tadi mengenai kita menggunakan kuesioner. Kemudian kita harus jelaskan tentang analisis kita, termasuk metodologi dan sebagainya. Sementara kalau tidak salah kita juga ada keterbatasan dalam jumlah halaman ya untuk mengirimkan Betul, itu. betul, Itu bagaimana betul. Bu untuk menyikapinya? Terima kasih. Terima kasih Ibu Eva. Memang ini harus pandai-pandai kita memanage ya Bu. Bagaimana cara kita memberikan informasi itu dengan batasan halaman, tapi semua yang ingin kita sampaikan semua terinformasi dengan full gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan tidak selalu misalnya kalau itu kan dibuat dalam bentuk tabel terlalu panjang ya Bu ya. Kita sampaikan aja bahwa kuesioner ini sudah diuji melalui proses validasi gitu ya, sudah divalidasi dengan menggunakan apalah SPS ini, kemudian dengan apa jumlah apa ini namanya responden yang sudah memenuhi kriteria secara metodologis itu sudah bisa menjadi sampel yang bisa mewakili populasi karena di jumlah sekian dari sekian gitu ya. Dengan hasil bahwa kuesioner dari hasil uji diketahui bahwa nilai validitas untuk masing-masing ini akan gitu Bu. Nah, nanti hasil secara detail gitu ya. Ibu kan bisa kalau di nyun sewu kalau di tempat kami itu kan eh, apa hasil kuesioner itu kan sudah masuk ke dalam sister kami Bu, ke dalam web. Nah, ke dalam web. Jadi untuk para pimpinan itu semua bisa mengakses. Jadi saya ambilkan aja linknya Ibu. Walaupun nanti asesor nggak bisa membuka gitu kan, tapi kita sudah memberikan informasi. Apalagi di situ sudah jelas ya, sudah jelas dikatakan misalnya sister ini gitu ya, BWW sister apa gitu ya. Kalau jenengan mungkin BWW UM apa, nah, dia sudah tahu bahwa. Tapi informasi hasilnya harus kita jelaskan bahwa kita melakukan proses itu. Kemudian keberkalaan Ibu, itu yang penting. Jadi kita tidak by design misalnya karena ada akreditasi sekarang, maka sekarang ini juga baru semester kemarin kita lakukan. Ya, jadi kita harus merubah karena sebenarnya 9 kriteria ini kan sudah mengarah pada membangun budaya mutu ya, budaya mutu. Jadi artinya kita nggak bisa akan banyak bercerita di dalam evaluasi diri kalau kita tidak melakukan itu dalam keberkalaan. Ya, jadi mungkin kalau dulu masih bisa lah. Kalau istilahnya orang mau diakreditasi itu seperti orang mau hajatan ya. Wah, bikin panitia gitu ya Bu ya. Bikin panitia kumpul rame gitu kan. Nanti kalau sudah selesai datang asesor, sudah rame ngumpul semua, keluar pengumuman, wah dapat nilai bagus sesuai dengan keinginan, hore semua gitu kan. Setelah itu balik lagi tidur, istirahat gitu ya. Nah, itu sekarang sudah nggak bisa. Saat ini ya diharapkan bahwa itu akan menjadi sebuah aktivitas ya. Jadi sebuah aktivitas yang dilakukan ya terus-menerus. Itu yang disebut dengan budaya mutu. Makanya mungkin nanti ke depan Bapak Ibu itu akan jauh lebih baik. Ini di tempat kami juga sudah, kalau di tempat kami memang sudah ada semua. Dulu waktu kriteria 7 standar itu seluruh komponen aspek penilaian borang itu sudah masuk ke dalam sister kami. Kami namanya sister, sistem informasi terpadu. Jadi di sister itu saya mau membuka semua komponen data, mulai mahasiswa yang masuk, mahasiswa keluar, tepat waktu, TS-1, TS-2 dan seterusnya. Itu ada. Itu. Nah sekarang karena ini sudah dengan ini yang baru, sekarang ditransfer. Jadi kita di sister itu untuk mulai KPS itu bisa wajib mengisi LKPT dan LKPS dan membuat evaluasi diri. Jadi mungkin kalau kita sudah kalau seperti ini kan sudah punya evaluasi diri ya Bapak. Nah itu terus tinggal nanti secara periodik
di-upgrade aja. Dan itu akan mudah kalau itu sudah masuk ke dalam sistem. Jadi data kita terupgrade. Memang data yang bisa di-upgrade itu data-data yang dipegang oleh administrasi itu semuanya terisi otomatis. Cuma kadang-kadang ya memang proses kan butuh waktu. Jadi misalnya dosen itu kadang-kadang kalau habis publikasi nggak pernah lapor gitu ya. Itu kadang-kadang menjadi salah satu kesulitan kita untuk apa? Untuk bisa mendapatkan data. Memang sekarang kuncinya database memang Bapak Ibu. Saya kira itu Bu Eva. Mungkin ada yang lain? Izin bertanya Ibu. Monggo, monggo. Mohon maaf Ibu, saya Rini dari Prodi Ekis. Tentang kerjasama tadi Bu, yang Ibu menyampaikan di situ hanya terlihat buktinya hanya MOU ya Bu ya. Iya. Berarti kami sebetulnya menyiapkan MOA-nya seperti umpamanya bukti mahasiswa magang di tempat kerjasama itu, terus surat keterangan. Apakah itu harus tetap disebutkan dulu di situ atau kan kami sebetulnya kami sudah menyiapkan berkasnya itu gitu. Berarti harus disebutkan di LKPS itu ya Bu. Iya Bu. Iya, terima kasih. Eksplisit sudah. Eksplisit sebutkan semua Bu. Jadi apa surat tugas kerjasama, MOA-nya barangkali itu ya. Jadi atau foto-foto kegiatan aktivitas atau laporan gitu loh Bu. Ya, laporan mahasiswa magang gitu ya Bu ya. Disebutkan saja. Sebutkan Ibu. Gitu. Jadi ya, itu terima kasih banyak Bu. Supaya asesor nanti pada saat melihat langsung dia menyebutkan kalau di situ ada 9, ya berarti dia akan tuliskan semua. 9 sudah lengkap disertai MOU dan aktivitasnya gitu Bu. Ada yang lain kepada Ibu, silakan. Rencana mau dikirim kapan toh Pak ini Pak? Mungkin Bu Rini yang jawab, karena Bu Rini kaprodinya, kaprodi ekonomis. Terima kasih. Sebetulnya ini udah meleset dari target Ibu. Kemarin targetnya di awal Oktober. Mungkin kemarin agak bergeser. Kami paling lambat ini minggu ketiga Oktober. Mudah-mudahan udah bisa dikirim. Bu, apa itu namanya? Mahasiswanya semester berapa sekarang? Sekarang maksudnya Ibu? Mahasiswa yang ekis yang pertama kali. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Oh, angkatan pertama 2015 itu sudah ini Bu, sudah apa ya? Oh, sudah ada keluaran kita. Loh, udah lulus Ibu? Kemarin kita sudah ada SK sementara Ibu. Sebentar. Berarti Ibu sudah meluluskan ya? Iya. Berarti meluluskan tanpa akreditasi ya Bu ya? Sudah pernah ada akreditasi Bu. Sudah ada. Oh sudah. Sudah. Ini di RE? Iya. Oh, tapi kok datanya kosong mahasiswa? Ada Bu. Yang dikasih ke saya kosong-kosong itu? Oh, yang di LKPS atau di ini Bu? Iya, di LKPS. Kok saya baca dari Bu Lilis. Iya. Saya lihat kosong-kosong. Lulusan nggak ada itu data di situ. Lulusan nggak ada. Perkira bayangan saya bahwa ini mah baru diakreditasi gitu. Saya kira baru belum akreditasi. meluluskan mahasiswa karena nggak ada data lulusan di situ Ibu. Gimana itu? Oh, ada Bu di saya coba saya buka. Yang di-share ke kami gitu ya datanya kemarin itu. Bentar, saya tunjukkan. Saya catetin itu. Itu nggak ada datanya kosong-kosong itu lulusan apa itu nggak ada. Mungkin diperbaiki aja Mbak Rini. Saya ini dulu, karena kan memang ada yang lulusan yang kosong itu mungkin di TS berapa yang untuk aktivitas mahasiswa lulusannya. Saya konfirmasi dulu nanti. Sebenarnya sih kalau ada berapa yang sudah lulus Bu? 8 Ibu. Enggak ada bunyi itu.
Nggak ada. Berarti sebelumnya masih pakai 7 standar itu ya Bu ya? Iya, iya. Heeh. 7 standar. Saya lihat ini mahasiswa asing tidak ada. Saya kemarin baca kayaknya. Coba dikonfirmasi dengan Prof. Marwan. Prof. Marwan. Ya, Data ini yang di-share kita kemarin ke kita, memang kita melihat bahwa di situ nggak ada lulusan, Bu. Kosong. Nggak ada ya Bu belum Lili? ada Ya, betul lulusan. ya. Saya pikir makanya ini memang baru akreditasi pertama begitu. Boleh bantu jawab, Bu? Monggo Mas Rio. Boleh Pak. Kalau di RKPS itu kan yang diminta data lulusan itu di TS-2, Bu. Sedangkan EKIS itu baru meluluskan di TS. Di RKPS data TS-2 itu TS-2. TS-2 untuk tracer kan Pak? Oh, Iya, tapi di itu TS-2 sudah untuk ada. tracer. Nanti dicek lagi aja. Saya mungkin barangkali bacanya juga belum ini juga. Saya khawatir saya salah juga. Terus ada juga sebagian data yang itu menggunakan, sebenarnya TS-nya tahun berapa Ibu? 2019? 2019 2, Bu. Genap ganjil Bu, kalau tahun akademiknya. Genap ya, 2. Genap berarti di tahun berapa itu? 2000 ya? Genap itu 2019, 2020 ya Bu? Berarti yang di 20 berarti ya? Berarti sampai dengan bulan Juni. Apa kalau di tempat Ibu sampai apa genap itu? Juni ya, Sekarang, ya. Bulan iya. Tahun Data terakhir sampai Juni 2020 berarti itu yang dipakai Ibu. Nah, sekarang kan ganjil 2020-2021. Berarti Ibu genap 2019-2020 itu sampai dengan bulan Juni 2020 ya Bu? Gitu. Karena di sini ada data 2017 sampai 2020, ada yang sampai situ, ada yang ya cuman satu aja sih di tabel berapa 3B7 kalau nggak salah. B3B7 itu sampai dengan 2020. Jadi gini Bu, kan penggunaan tahun ada 2 ya. Kalau menggunakan tahun akademik seperti kemahasiswaan, menerima mahasiswa itu kan menggunakan tahun akademik ya. Kalau tahun akademik berarti menggunakan ganjil genap itu. Tapi kalau anggaran kita bisa menggunakan 1 tahun penuh, termasuk reputasi dosen, penghargaan, rekognisi, terus prestasi mahasiswa, nggak apa-apa kita menggunakan tahun anggaran penuh, 1 tahun penuh. Tapi kalau untuk mahasiswa masuk, mahasiswa yang lulus itu menggunakan tahun akademik. Ya, ganjil genap. Jadi yang penting dipastikan aja, dikonsistenkan. Dipastikan bahwa kita mau menggunakan tahun akademik berapa gitu ya. Terus kayak ini publikasi nggak ada ya memang Bu ya? Yang mahasiswa Bu yang tidak ada. Ini pagelaran pameran publikasi ilmiah. Bidang kerja lulusan Ibu sudah adakah ini lulusan yang kerja? Bukan, ada belum? Mohon maaf Ibu, saya konfirmasi sebentar ya Bu tentang lulusan tadi. Itu di luaran di terputus suaranya ya. Nah, itu ada Bu 8 lulusan. Nah, setelahnya memang tidak ada karena kan memulai ini penghitungannya mulai dari TS2, TS3 dan TS4. Kami belum ada lulusan TS2. Berarti lulusan baru
pada di tahun TS. Iya, TS. iya. Di April 2020 masuk di 2019 di genap 2019. Itu 8A1, Bu. Ini Excel sudah diisi kan? Di atas bawah ya, justru, guys. Bu. Oh ya. Iya. Meskipun nggak memenuhi syarat SMIN 2, sempat di tracer enggak? Sempat di tracer. Tadi Bu tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, kami belum berani memasukkan. Karena di bawahnya sudah muncul komponensi sendiri masing-masing. Ini ya Bu ya? Iya, setelahnya ini kan dimulai dari TS2 ya Bu lulusannya, maka kami tidak mengisinya. Ini, karena ini Ibu ngisi yang mana? Ini Bukan, ya? yang di atas lagi Bu. Diisi oleh pengusul. Ini kok malah terisi nih Bu. Ini terapan loh Bu. Salah ini. Ini bukan Bu, garis miring sarjana terapannya Bu. Terapan. Ini kan diploma. Iya, yang di sarjana di atas. TS-3. Ini program studi, program magister. Jumlah mahasiswa diterima. Ini memang TS. Ini 22 ini jumlah yang diterima pada saat TS ya. 22 ya Bu. Ya. Belum ada yang lulus ini ya. Iya. Terus pada TS-4 10 tinggal 2. Oke. Ya yang awal ya. Nah ini mau kita karena ini terus terang Mas, ketika saya menyusun itu juga agak bingung. Ini iya, ini karena ini diminta TS-2. Ini kita butuh A, ilmu forensik B. Atau etika ini A, B, C, D, E. Tapi tracernya ada ya Bu ya? Kita coba Bu, cuman karena tidak memenuhi syarat kita mau ininya. Memang ya. baru bulan April kemarin. Ya. Memang kan belum mencerminkan kan karena karena kalau kita berbasis outcome itu kan tidak bisa diukur seberapa kualitas lulusan kita seberapa Mohon baiknya kan belum Ibu tahu kalau gitu memang ya. harus kami memasukkan tracer tersebut, cuman karena di sini TS-nya belum masuk di TS, jadi kami belum ininya. Iya, karena harus ya itu karena TS-2 kan enggak. Etika kepuasan pengguna. Bu, kan anak-anak sudah kerja ya Bu? Ada yang sudah bekerja? Pengguna sempat di tracer enggak? Sempat diminta kuesioner enggak? Kita pengguna itu lewat mahasiswa kita Bu, cuman itu tadi kan saya bilang belum memenuhi ini. Dari kepuasan pengguna ini diisi aja Bu. Oh gitu ya Bu ya. Karena nggak apa-apa diisi aja Bu bahwa sudah melakukan itu. Jadi dengan ini diisi aja Ibu. Hal-hal yang bisa
yang memungkinkan diisi kalau seandainya nanti asesor tidak bersedia, Iya. ya nggak apa-apa. Oh, Karena gitu kan ya, ini Bu. tidak di sini kan tidak mensyaratkan gitu. kan, tapi dia kan sudah ada pengguna karena sudah punya lulusan, Iya, gitu kan. Nah ini harus diisi, ya, Bu. Bu, insya Allah. Sayang itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini yang mau lulus sudah banyak kah, Bu? Sudah menunggu, Bu. Enggak, maksudnya kalau agak longgar sedikit gitu, saya bantu untuk menilai gitu loh, Bu. Iya, Bu. Cuma kalau waktunya mepet sekali saya ini masih ada 2 borang belum saya selesaikan juga ditunggu Ban PT. Nah ini bisa diisi, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa diisi ya, Bu, ya, walaupun mungkin presentasenya Bung ini. Iya, nggak Iya. apa-apa. Kalau kan ada 8 lulusan kan mudah Betul, Bu. sehingga nanti di LED-nya disebutkan, Bu, bahwa kuesionernya sudah terujinya belum gitu kan. Kalau sempat di tekniknya seperti apa. Kemudian hasilnya, lah itu disampaikan di sini, Bu, nggak apa-apa. Siap, Bu. Ibu Kokom. Bu. Dalam, Pak. Ya, kalau dalam, J. Ini tadi saya agak bingung ya. Ini kan sudah ada yang lulus. Sekarang akreditasinya sudah kadaluarsa atau masih hidup, Bu? Sudah kadaluarsa, Bapak. Loh, Pak, Ibu kok sudah kadaluarsa? Kita kemarin hanya dikasih, mohon maaf Ibu, saya jelaskan. Kita kemarin hanya informasinya. Iya, betul. Kita kemarin hanya dikasih untuk sementara saja, Bu, untuk bisa meluluskan mahasiswa. Setelah itu kita diminta untuk mengajukan kembali begitu. Ini yang saya agak bingung ini. Kalau selama ini yang saya pahami ya, Bu, ya. Artinya begini, itu kan hanya surat pemberitahuan kita untuk boleh membuka program studi. Termasuk mendapatkan nilai minimum ya. Istilahnya nilai minimum itu sebenarnya kan kalau di dalam kita pengajuan itu hanya beberapa saja komponen penilaian borang itu yang kita isikan dalam proposal kan, Bu. Artinya tidak mencerminkan itu sebagai nilai akreditasi. Hanya memberikan izin bahwa ini layak untuk operasional. Begini, Bu, kita kemarin 2019 itu sudah mengajukan sertifikat enggak? Kami kemarin sudah mengajukan akreditasi dengan standar 7. Sebelum di asesmen surat Ban PT sementara. Isinya gimana? Artinya kita sementara untuk bisa meluluskan mahasiswa karena ya. Halo. Ya. Mbak Nini, saya bicara ya. Setelah itu, ya silakan Ibu. Mohon maaf, silakan Bu Purwati, Bu Dekan. Selamat sore, Bu Koko. Ibu, selamat sore. Maaf saya. Saya menjelaskan sedikit, Bu. Bu. Kemarin kita studi standar. Suaranya enggak ini, Bu, suaranya putus-putus, Ibu. Kita tidak bisa dengar suara Bu Dekan nih. Iya, video suaranya, Bu. Halo, Assalamualaikum. Siti, bisa dengar Siti? Mungkin saya bisa tambahkan. Izin, Bu. Bisa didengar, Bu? Dicoba, Suara Bu Dekan tidak bisa Ibu kita bisa tangkap. mendengar? Suara Bu Dekan tidak bisa kita tangkap, putus-putus. Halo, Assalamualaikum. Bisa saya tambahkan, Bu Siti? Iya, Bapak. Ya, Pak Islamuddin, Bu Siti. Oh, Inje. Ya.
Jadi ini saya tambahkan sedikit Bu Siti dan Prof ya. Kemarin kan memang kita sudah ajukan untuk agreditasi. Kemudian tahun 2019 kemarin langsung keluar izin dari Bank PT itu agreditasi C. Cuma karena sesuatu hal saya sampaikan aja Bu Siti, karena ada unsur plagiatisme itu agreditasi kita itu ditarik lagi. Ditarik lagi, kemudian kita disuruh mengajukan kembali gitu Bu Siti, sehingga memang sudah ada meluluskan kita dan pada waktu itu agreditasi kita sudah ada gitu. Itu berlaku sampai kapan, Pak? Agreditasi itu berlaku kalau nggak salah sampai 3 bulan yang sebelumnya ini Bu Siti. Bulan Maret. Bulan Maret. Habisnya maksudnya. Iya. Berarti kan dapat perpanjangan otomatis. Tidak Bu Siti. Udah dicabut itu mau. Dicabut Bu. Iya. Kita dicabut agreditasi baru dengan kriteria 9 gitu Bu Siti. Oh. Iyalah Bapak harus segera mengajukan, ini nggak bisa. Kemudian sekalian mau nanya Bu Siti, ini kan instrumen yang kita gunakan itu harus divalidasi, diuji ya instrumennya Bu Siti, validasi dan rehabilitasi. Kira-kira itu nanti buktinya itu apakah kita ikut lampirkan dengan bukti dokumen atau bagaimana Bu Siti? Iya, jadi nanti yang ada kita di laporan borang cukup kita berikan narasi aja Pak. Karena kita kan dibatasi oleh halaman. Saya lihat borangnya tempat Bapak kan sudah 134. Sebenarnya kita masih punya space ya. Kan maksimal 150 halaman. Cuma nanti perlu diatur ada batasan, misalnya eksternal itu maksimal 5 halaman, yang ini maksimal, jadi ada pembatasan memang Pak. Jadi kalaupun itu tidak mampu kita sampaikan di dalam laporan evaluasi diri, kita bisa berikan hasilnya Pak. Jadi diberikan aja hasilnya bahwa kuesioner ini telah diuji melalui uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Saya biasanya kalau tempat saya sebutkan Pak, kita analisis dengan menggunakan software misalnya SPSS versi ini gitu loh Pak, biar tahu sampai versi terbaru kita misalnya begitu kan. Jadi dengan hasil biasanya kan kita menguji setiap instrumen itu kan Pak. Kalau itu memungkinkan kita tabelkan, bisa kita tabelkan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah kita berikan narasi aja bahwa seluruh instrumen, misalnya begitu ya, telah memenuhi nilai validitas di atas validitas yang dipersyaratkan, misalnya 0, berapa gitu kan. Nah nanti langsung dalam kurung Pak, dalam kurung kasih link. Jadi dikasih dalam kurung, kasih link. Linknya menuju ke tempat kita menyimpan dokumen itu. Tempat kita menyimpan dokumen ada di mana. Misalnya kalau semuanya kita masukkan ke dalam Google Drive, ya sudah kita kasih linknya Google Drive. Kalau kita masukkan ke dalam sistemnya UM yang ada di web, ya sudah linkkan dengan web itu gitu. Baik, terima kasih Bu Siti. Nanti saya kayak ini memang nggak ada ya Bu, karya ilmiah yang disitasi ini memang nggak ada. Bu, mari. Belum. Bu, ini anak-anak kalau misalnya dari hasil penelitian itu ada yang publish nggak Bu? Jadi artikel nggak? Yang ini Bu, yang apa namanya? Hasil skripsi ya Bu ya? Iya, dijadikan artikel. Wajib jadi artikel nggak? Kalau wajib belum di kami, kalau wajib tapi belum. Insya Allah ada. Nah, kalau tapi ada, maksud saya. Tapi belum ada yang sekarang Bu, yang keluaran yang kemarin belum. Oh, maksud saya kan kalau ada minimal itu kan si adik kelasnya ini diminta untuk citasi gitu loh Bu. Minimal untuk itu kebijakan ke ada depan mungkin
Ibu gitu. Kalau di Iya. kami gitu terus terang bahwa mahasiswa skripsi itu kalau dia lulus dia harus memformat skripsinya itu dalam bentuk artikel begitu. Lah kami biasanya kalau artikel yang tulisannya yang nggak begitu bagus ya sudah masuk repositori, dan kalau yang bagus biasanya itu ada opsi mau dimasukkan ke repositori atau mau dibawa keluar begitu. Kalau yang bagus-bagus biasanya oke, jangan dimasukkan di repositori biar kita tindak lanjuti untuk dimasukkan keluar sehingga di sini nanti dosen pembimbingnya gitu ya dengan mahasiswa itu kerjasama untuk memasukkan, kan sudah punya berkas itu artikel ala settingan Muhammadiyah sendiri begitu. Itu caranya biar publikasi dosen di Muhammadiyah Bengkulu itu juga banyak caranya begitu kami begitulah. Kalau nggak seperti itu kita nanti publikasi dosen itu akan terbatas karena bagaimanapun juga dosen punya hak terhadap skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Makanya ya nggak akan lulus kalau nggak ada termasuk itu buktinya artikel sudah bikin. Itu adalah salah satu syarat agar mahasiswa itu untuk bisa yudisium wisuda begitu. Ya kebetulan Ibu kemarin kita sudah ada satu mahasiswa yang memang sudah kita inikan keluar, cuma kebetulan sudah di luar TS kita, udah lewat dari bulan Agustus, bulan Oktober ini baru keluar, jadi tidak kalau repositori perpustakaan insya Allah kita muat di situ. Justru jangan repositori sebenarnya Ibu, ya itu tadi dibawa ke ini, ke luar ya Bu, ke jurnal. Ke jurnal, ya, sekalipun jurnal mungkin di dalam udah ada jurnal yang bagus gitu ya, membesarkan jurnal kita punya sendiri gitulah. Intinya itu sebenarnya untuk peningkatan publikasi dosen begitu. Bu Kokom mungkin untuk pertemuan mana Mas Rio? Yang mungkin break dulu kali ya. Sudah ini nanti sambung lagi jam 3:03 kah? 3 atau 3:04 tadi? Dengan link baru tadi gitu. Ya, 3:04. Oke, ya. Tinggal. Kita sholat dulu ini. Iya. Enggak apa-apa sambil mungkin nanti saya kalau break saya break enggak apa-apa nanti mungkin Bu Lilis boleh break dulu. Apa? Iya. Saya belum kelar di sini. Iya, sholat aja dulu, break aja dulu, orang tinggal 15 menit. Langsung masuk ke nanti, ketemu di link berikutnya gitu, Prof. Marwan. Kan masih 14:45, Bu. Sudah lebih dari berapa tadi? 1 jam setengah. Nggak usah kuat. Nanti dilanjut gitu. Iya. Saya belum asar, Bu. Saya dari apa, Prof. Marwan? Iya, Prof. Dari Aceh. Perguruan tinggi apa, Pak? Unsiah, Ibu. Kemarin yang datang akreditasi ke sana saya loh. Iya, saya tahu, saya kenal Bu Kokom. Iya toh. Prof. Marwan kayaknya pernah dengan saya ya. Kita partner ya. Itu Prof. Marwannya WR1. Saya yang sekretaris senat akademik, Ibu. Oh, kok pura-pura nggak kenal Bapak dengan saya sekarang? Iya, saya kenal Ibu, gitu. Itu Pak Dekan itu guru saya itu Pak Dekan itu. Iya. Bu, beliau masih ini ya. Beliau masih jadi dekan ya, Pak ya? Masih. Prof siapa? Prof Nasir. Prof Nasir. Iya, masih Ibu. Oh, baik sekali beliau. Iya. Loh. Pak Prof Marwan ini dipanggil. Gimana? Bu, saya Rio, Bu, mau nanya, Bu. Gini, Bu. Bu Lilis boleh sholat dulu, Bu Lilis. Kan dari pembahasan Ibu, idealnya kita menyajikan data yang selengkap-lengkapnya. Iya, betul. Ya. Jika kita mengtrik, tentu tampilan kita terlihat buruk, Bu. Sehingga beberapa program studi atau institusi itu berusaha untuk memenuhi permintaan metrik. Artinya
menyajikan bahan, dokumen, dan sebagainya, Bu. Itu sudah buat atau memperkirakan, contohnya kemarin kita katakan setiap bukti sohi, setiap narasi di LED itu kita sajikan dokumen ini terdapat pada dokumen A, B, C. Terus link dokumen ini dapat dimasukkan dalam link HTTP dan sebagainya. Tapi konsekuensinya, Bu, kalau beberapa dokumen itu tidak ada, tentu kita harus pengadaan dokumen, Bu. Sedangkan proses akreditasinya kan sudah mepet, Bu. Ini yang jadi masalahnya, Bu. Ini yang saya tanya sama Prof. Marwan juga kemarin, Bu. Iya, supaya Bu Siti bisa dari sudut pandang asesor. Karena kami mengerti banget konsekuensinya, Bu. Ketika kami masukkan narasi itu ke LED, dengan harapan narasi LED itu tampak baik. Karena kita bisa menyajikan data, fakta, laporan kegiatan, dokumen, pendukung, dan sebagainya. Tapi konsekuensinya tentu kita kan dokumen tersebut. Banyak sekali yang harus kami adakan. Yang sebenarnya nggak boleh itu. Tulislah apa yang dilakukan, ada, apa yang dilakukan. Write what you do. Jadi tapi kalau sudah ditulis ya Bu Kokom itu harus ada. Iya. Makanya saya bilang kalau nggak ada berarti Bapak nggak jujur kalau nggak ada. Makanya saya tadi bilang kalau dokumen itu adanya tersimpan di mana. Kalau dia tersimpan di mana, ya kita kasih link. Lah konsekuensi kalau sudah ngasih link itu berarti kan sudah ada Pak dokumennya, Pak. Iya betul. Nah, kan gitu. Ya, kayak saya ambil contoh misalnya kuesioner. Oke lah. Kuesioner itu sudahlah kita anggap aja pakai gaya koboynya Amerika ya. Iya kan Prof ya, betul Prof ya. Betul. Koboi Amerika jadi sudah ditembak dulu baru dikasih lingkaran jadi pas tengah. Jadi kuesioner yang sudah kita bagi ya baru kita uji gitu loh Prof. Iya benar Bu. Iya betul ya, Bu. Kayak koboi Amerika kan gitu agak ini Pak. Tujuannya sama untuk mencari titik tengah. Tadi Mas Rio kan menyampaikan ke kita begini Bu, beliau sudah tuliskan sesuatu di LED. Nah bukti fisiknya belum punya. Terus bagaimana bisa cerita di LED kalau nggak punya bukti? Karena evaluasi diri nggak bisa bercerita. Nah, evaluasi diri itu nggak bisa bercerita kalau kita nggak punya, karena di situ makanya kan gini Pak, saya belum sampai melihat semua kriteria ya. Saya ambil contoh misalnya mahasiswa gitu kan. Mahasiswa kita lihat mulai dari bagaimana kepedulian kita terhadap mulai dari sistem rekrutmen gitu ya. Sistem rekrutmen, mulai rekrutmen kita seperti apa. Ada nggak monitoring terhadap sistem rekrutmen kita? Kan jangan-jangan ada penyimpangan-penyimpangan dalam sistem rekrutmen. Nah itu dimonef nggak? Jadi sebenarnya kalau kita mau bercerita detail, hampir semua aktivitas itu mengandung unsur PPEPP, Pak. Gitu kan? Jadi kalau misalnya akan jauh Bapak bisa bercerita, sebenarnya dengan Bapak menunjukkan seperti itu sebenarnya asesor sudah punya gambaran. Wah ini penjaminan mutunya sudah berjalan bagus ini, gitu ya. Jadi ada proses monitoring. Jadi seringkali Pak, memang akhirnya banyak perguruan tinggi itu membuat LED itu dengan cara sangat normatif gitu ya. Normatif dan sangat naratif gitu ya. Jadi betul. Bernarasi aja. Jadi akan jauh lebih konkret kalau seandainya itu sambil kita berikan bukti-bukti bahwa proses itu memang kita lakukan gitu loh. Untuk menguatkan cerita kita gitu kan. Itu yang disampaikan tadi Bu. Saya katakan misalkan prodi ini telah melaksanakan ini atau prodi ini telah sesuai dengan kaidah ini, dokumen ini terdapat pada dokumen ini, linknya seperti ini. Cuma itu tadi kalau misalkan ada banyak item yang sebenarnya kita luput untuk mendokumentasikannya Bu, sehingga memang butuh pengadaan. Itu mungkin butuh ini pandangan ya, Ibu sebagai asesor. Kayaknya ini sebentar saya ada memberikan contoh di ini tadi. Coba saya share dulu ya. Sebentar,
Saya kayaknya kasih contoh deh Pak itu Pak. Mungkin di sini, coba saya cek dulu kalau di sini ada. Nah, ini loh Pak, nomor atas sendiri Pak. Yeah. Pak Rio, siapkan seluruh bukti kegiatan. Manfaatkan data, kalau saya karena ini kan saya memberikan ke UNED ya Pak ya, manfaatkan data dalam sister, mahasiswa, dosen, tendik, tracer, kuesioner hasil survei, kerjasama, penelitian, dan lain sebagainya. Rekognisi, dan lain-lain ini saya. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan termasuk surat masuk keluar, surat keputusan, surat tugas, ya, surat undangan, MOU, notulensi, penerbitan buku, dan lain sebagainya. Laporan, pelaksanaan berbagai monitoring, evaluasi, nah, disiapkan semua Pak, gitu ya. Nah ini termasuk ini teguran apa? Ini sebenarnya untuk menghindari aja karena kita nggak bisa LED itu mau ada punya contoh orang lain itu nggak bisa kita meniru kan gitu ya karena itu kan diri kita menghindari. Betul. Atau melihat contoh LED untuk menghindari copy paste. Apalagi punya pengalaman ini kan saya yakin pasti traumanya lebih besar gitu ya Pak. Oke, bentar. Nah ini. Memahami kata kunci kebijakan. Nah, kebijakan ini keputusan terkait dengan komponen penilaian bisa SK semuanya harus ada bukti menunjukkan bentuk kredibilitas kita ya. Dekan dan memuat peraturan yang lebih tinggi. Jadi jangan kita hanya mengambil misalnya kurikulum ya Pak. Kurikulum itu kan ada peraturan apa? Peraturan menteri. Nah, dari peraturan menteri harus diturunkan sampai munculnya peraturan rektor atau dekan berkaitan dengan kebijakan kurikulum. Jadi kita tidak boleh hanya mengacu pada peraturan nasional karena nasional itu sangat umum kan, hanya payung aja. Yang lebih detail itu ada di institusi. Nah itu harus dilengkapi dengan SK-nya itu Pak. Ya. Dokumen sahih, bukti yang sahih gitu ya. Sebelum isi LED, ini hanya trik-trik berdasarkan pengalaman saya aja ya Pak. Sebaiknya LKPS semua diisi dan dilingkan dengan sumber data. Jadi kalau misalnya seperti mengisi kemarin itu kita seperti penelitian ya. Penelitian itu kan banyak, padahal kita cuma mengisi judul penelitiannya apa gitu ya. Nah itu kita linkkan sumbernya. Kalau itu dari LPPM ya kita linkkan dengan sumber data LPPM gitu Pak. Ini perhatikan juga ukuran kertas ya maksimal 150 halaman. Baca panduan penyusunan LED atau program studi pada lampiran 2 ini. Terus seperti ini Pak. Saya memberikan contoh ini. Ya. Kita menyampaikan sedikit uraian, tapi nanti secara detail itu ngelingkan ke ini semua. Seperti yang kalau punyanya Bapak, punyanya Pak yang Ekis itu tadi saya lihat adalah seperti yang publikasi dosen, itu kan ngeling ke ininya, ya Bu ya ngeling ke mana? Ke sumber ininya webnya. Nah, data kita juga sama. Artinya kalau kita sudah merujuk ke sini, artinya kita punya sistem database kan di situ. Oh, berarti semua data memang terekod gitu kan. Jadi ini saya berikan contoh seperti ini. Seleksi penerimaan mahasiswa asing. Nah, ini diatur di sini. Ya. Nah, ini halamannya Bapak Ibu. Halaman muka, halaman identitas nggak dihitung ya. Nah, ringkasan eksekutif maksimal 5 halaman. Kalau nggak sampai segitu, berarti sisanya kan bisa diambil untuk kriteria pendahuluan. Ini mekanisme dan lain sebagainya maksimal juga 5 halaman. Nanti silakan sambil dicek. Nah ini lingkungan makro ini yang belum nampak tadi saya lihat. Ini komponen ini belum nampak di, betul ya Bu Marini ya? Kayaknya saya belum lihat itu. Jadi aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan, ilmu pengetahuan teknologi. Nah itu maksimal 10 halaman.
Karena di situ nanti kita bisa bercerita banyak untuk menunjukkan existing dari UPPS kita. Kita sekarang posisinya ada di mana sih, gitu loh. Dengan diketahui ini apa yang harus kita lakukan. Jadi nanti harus nge-match dengan kriteria yang lain sampai nge-match di komponen D. Nah ini lingkungan, misalnya begini, lingkungan mikro, ada aspek pesaing. Mungkin nanti bisa di ini Bu, uraikan posisi PS di antara PS lain dari PT lain. Jadi ini nanti kajiannya bisa macam-macam, bisa dilihat dari apa itu namanya, kita dengan perguruan tinggi yang ada di sekitar kita atau yang setara dengan kita, atau mungkin di lingkungan apa ini, apa LL ya, LL Dikti itu ya, LL Dikti misalnya kita ada di posisi peringkat keberapa gitu misalnya. Nah ini diperkuat dengan data Bapak Ibu. Jadi diposisikan dibantu dengan data supaya untuk menunjukkan perguruan tinggi atau UPPS kita itu ya bisa, ini bisa lah kita trace, bisa datanya gitu kan. Ibu maaf memotong Ibu. Iya nggak apa-apa, dipotong. Boleh bertanya aja. Ibu? Karena mau jam 3. Saya mau tanya di poin D Bu, itu kan ada kesimpulan dari seluruh kriteria, men-SWOT seluruh kriteria. Apakah kita perlu memasukkan hasil SWOT dari seluruh kriteria itu atau cukup memilih-milih prioritasnya aja Bu? Petunjuk teknis Bu tentang di poin D. Itu kan di C1 sampai C. Sebenarnya di SWOT semua. Itu rencana pengembangan. Saya mau ada yang masuk Pak, sebentar. Inge, siapa Bu? Ya, Ibu Nelly, Bu Kokom. Iya. Mari Bu Nelly. Suaranya agak UM. Ya, mungkin ada. Ya, gimana? Kedengaran? Kedengaran, Bu? Nah, ini sudah Bu, jelas. Halo? Oke, jelas. Halo? Ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu Kokom. Tadi mungkin yang dimaksud oleh Anandario itu karena memang EKIS ini adalah akreditasi pertama ya. Kita juga kemarin sudah terindikasi proses yang kedua karena terindikasi plagiat itu ya. Nah, karena baru pertama pengajuan, mungkin ya untuk dokumen-dokumen itu tentu dokumen output maksudnya itu tentu pasti masih sangat minim sekali. Namun yang saya tangkap di situ kita masih punya peluang karena dari beberapa kali saya ikut pelatihan baik ke Jogja ke mana itu dari dataser yang lain bahwa yang dinilai di borang kriteria 9 sekarang itu adalah proses daripada usaha pencapaian mutu kita. Jadi saya rasa tidak perlu juga kita terlalu mengada-ada. Namun asesor mungkin Ban PT akan menilai bagaimana upaya kita mempersiapkan mutu kita ke depan. Apakah ini cocok dengan pikiran saya ini dengan Bu Kokom atau gimana? Karena memang kalau mau dilihat misalnya alumni, dia belum punya alumni. Sitasi tadi karena memang belum ada yang mensitasi. Namun kita siasati dengan pembuatan proses yang langkah ke depan untuk penjamin mutu kita ke depan dari yang akan menjamin output dari prodi ini ke depan. Mungkin begitu, Bu Kokom. Oke, ya terima kasih Bu. Kita sharing aja ya Bu ya. Saya juga takut nanti saya juga salah gitu ya. Jadi gini Bu, bagaimanapun juga apa yang kita nilai itu apa yang dia lakukan, apa yang sudah dilakukan. Ya. Karena yang bersifat future itu kan belum bisa kita nilai, gitu ya. Tapi future itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ke depan, ya apa yang kesungguhan kan nggak bisa kita nilai sekarang Bu. Jadi yang kita nilai memang masih apa yang sudah dilakukan, ya dilakukan. Kemudian kan kalau dulu berbasis output. Ya, output itu artinya mahasiswa lulusan IPK-nya berapa, ya kan, lulus tepat waktu enggak. Tapi kalau sekarang kan berbasis outcome. Outcome artinya bahwa nanti lulusan kita itu dipakai oleh perusahaan bonafit enggak, yang skalanya nasional apa internasional. Kalau dia wirausaha yang berizin apa enggak, kan gitu kan.
makanya nanti saya juga termasuk mengingatkan, mungkin saya supaya nggak lupa, saya termasuk mengingatkan kalau bisa nanti di dalam menyusun rencana strategi Renstra itu target capaian sudah arahkan kepada termasuk kriteria 9 kriteria itu Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa ya target kita pada lulusan gitu kan. Itu kalau kurikulum sekarang itu pakai OB itu loh sudah. Kalau pakai OB itu kan mengarahnya ke sana Ibu. Jadi sehingga bagaimanapun juga dalam hal ini, makanya kan berapa publikasinya, berapa apa itu namanya prestasi dosen. Jadi tetap apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari apa yang kita lakukan itu kan, iya Ibu. Dari situ kita bisa melihat gitu ya. Kita yang kita lakukan itu sudah memenuhi standarnya SN Dikti belum? Standar minimal Dikti. Karena standar minimalnya Dikti itu kan kalau terpenuhi dia bernilai 2 aja kok. Ya, jadi kalau itu terpenuhi nilainya 2, Bu. Tapi kalau tidak terpenuhi berarti kita belum standar. Nah, kalau kita bisa memenuhi lebih dari yang standarkan Dikti, berarti kita sudah bisa menentukan indeks kinerja tambahan kita. Saya ambil contoh begini. Dikti mengatur ya di SN Dikti kok Dikti mengatur. Di SN Dikti disebutkan S1 itu diberikan waktu lulusan maksimal 7 tahun kan Bu? Kan di SN Diktinya berbunyi begitu. Nah, di perguruan tinggi kita terjemahkan dengan kondisi kita, dengan proses yang kita miliki ya, dengan apa kondisi mahasiswa, dosen, sarana prasarana dan lain sebagainya, kita berani memutuskan. Nanti di buku pedoman kita mengatakan bahwa S1 itu saya targetkan tidak boleh lebih dari 6 tahun misalnya begitu, maksimal 6 tahun atau maksimal 5 tahun kalau kita sudah semakin kondisi kita semakin bagus, kita berani mentarget seperti itu. Tapi untuk berani mentarget seperti itu kan harus ada bentuk-bentuk action yang sangat luar biasa kan Bu, membatasi mahasiswa untuk masa studi. Artinya yang kita lakukan sudah melampaui apa yang dilakukan oleh apa yang distandarkan oleh Dikti. Jadi tetap Bu, kita nggak hanya sekedar kita bicara sesuatu yang belum bisa kita ukur, tapi yang bisa kita ukur ya apa yang sudah kita lakukan. Kalau masalah standar lulusan pendidikan, alhamdulillah kita sudah mengacu Bu, kita berusaha untuk melampaui. Kalau lulusan kita targetnya 3,5 tahun. Jadi kan kita sudah melampaui SNDP. Itu berbunyi nggak Bu di dalam aturan berbunyi nggak? Juga kita 3,5. Nah, oke. Kalau itu segitu. Di buku panduan SPMI kita sudah ada. Ya. Di panduannya menyebutkan nggak bahwa Ibu mentargetkan maksimal S1 berapa tahun di situ? Berbunyi begitu nggak Bu? Ya, itu 3,5 tahun. Itu kan hasilnya. Berbunyi. IPK-nya juga kita sudah targetkan. Maksud saya di buku pedomannya Bu. Sudah kita cantumkan. Ya, di buku pedoman SPMI-nya sudah ada. Ya, insya Allah kita SNDikti-nya sudah kita lampaui kalau di buku buku pedoman SPMI-nya sudah. Oke. Ya itu kan standar yang ditetapkan. Jadi sehingga makanya di situ kan akan muncul IKU, IKT. Saya lihat kan di tempatnya Ekis kemarin sudah saya cek, oke lah. Sudah menetapkan kalau IKU-nya itu berdasarkan standar SNDikti. Terima kasih banyak Bu. Oke. Iya, iya. Pertanyaan tadi belum dijawab Bu. Yang SWOT point D. SWOT point D. SWOT point D untuk perpencatan. Itu secara keseluruhan. Itu apakah hasil SWOT seluruh kriteria dimasukkan? Iya, secara keseluruhan. Kan nanti di setiap kriteria kan. Jadi SWOT itu di C1 kita ambil, C2, C3. Iya betul. Kita identifikasi betul. Dibobot ya Pak ya. Kalau bisa dibobot ya. Di skor bobot. Berarti redaksinya. Tapi kalau saya lihat sama seperti C1 Ibu. Jadi panjang sekali tabel ke bawahnya Bu. Iya. Ya.
Oke, Bu. Terima kasih. Semakin detail ya semakin panjang. Masih memungkinkan kok itu. Ya, Mas Rio. Ibu, kita udah masuk waktu mau break, udah mau asar di Bengkulu. Ya. Kita mungkin break dulu. Break Nanti dulu, sholat kita boleh. sambung lagi pukul 5. Iya. Oke. Ya, sholat dulu, asar. Ya, oke. Mungkin Terima saya nanti kasih, ini perjalanan Bu. pulang dulu lah Terima sebentar. kasih Bu Kokom. Sama-sama. Ya, Sampai terima ketemu kasih. lagi. Ya. Mari. Assalamualaikum. Kita screenshot Ini- dulu. Boleh kita sebelum pamit kita screenshot dulu. Nanti ada tim yang akan Oke. screenshot. Bapak Ibu tolong dibuka ininya, videonya untuk kita screen. 3, 2, 1. Oke, layar 2, 3, 2, 1. Oke, layar ketiga. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Ibu. Ibu nanti jangan lupa Iya. digabung lagi Ibu dosen. Saya di sesi saya lupa kedua. loh Pak, padahal Ya. saya pakai masker tapi saya tetap tersenyum loh Pak. Senyum gitu. Terima kasih. Auranya kan beda guratan- Bu Kokom. Kalau sambil tersenyum kita foto Lah, walaupun bermasker. Ya. Kan di mata kan beda ya Bu ya. Nah, justru matanya Bu yang kelihatan, Bu Kokom Iya. itu ramah Sholat dulu, Bu. sekali. Kelihatan kok Bu cantiknya. Aduh, nggak bisa pulang Bu saya Bu. Online terus aja Bu. Izin Bu, saya sholat Oke. dulu. Ije, Iya, kita sholat break dulu. dulu, kita live ya Pak ya. Ije, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kita lab dulu ya. nanti kita masuk di linknya yang Bu Lilis, yang saya bagikan. Iya. Yang Oke, Bu oke. Lilis ya, bukan yang ini. Iya. Oke. Assalamualaikum. Nah, sholat dulu.